pergerakan memang meliput ya, dalam rangka meliput kunjungan kerja anggota dewan. Apa yang Anda saksikan? Betul, saya mengikuti kegiatan mereka sejak kedatangan di München. Tapi saya tidak bisa menunggu kloter-kloter yang datang itu ya. Jadi yang waktu itu saya lihat adalah kloternya Sena Melinda dan rombongan seperti yang laporannya telah saya kirimkan. Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Berlin keesokan harinya, tapi sebelumnya saya juga sempat mewawancara Hayono Isman sebelum berangkat atau terbang ke Berlin dengan rombongan begitu. Dan kemudian saya melanjutkan juga perjalanan dengan Baik, yang Anda saksikan Miranti, apakah memang kunjungan kerjanya efektif atau memang betul yang dikatakan oleh rekan-rekan mahasiswa ada yang belanja-belanja begitu? Yang pasti saya ketahui dan saya saksikan adalah yang pertama, mereka memang betul mengunjungi atau perusahaan produsen tank Leopard Krauss-Maffei Beckmann, karena saya telah menelpon mereka. Tadinya saya memang diikut sertakan dalam kunjungan rombongan itu, tapi detik terakhir karena ini pertimbangannya adalah industri strategis, mereka tidak bisa begitu saja memberikan izin pada wartawan karena mereka takut difoto. Yang kedua, saya juga mengikuti pertemuan mereka saat berada di parlemen Jerman, di mana mereka bertemu dengan komisi pertahanan. Kalau soal jalan-jalan itu ada nggak, Miranti? Kebetulan, karena sekali lagi saya katakan bahwa saya bekerja sendiri, saya tidak punya tim, jadi tidak ada tim yang bisa saya split untuk melihat yang satu sedang jalan-jalan atau sedang shopping gitu ya. Kebetulan saya betul-betul fokusnya pada acara-acara yang resminya gitu, yang official, yang non-official. Maafkan, saya tidak ada, tapi bahwa mereka membawa keluarga itu tampak sejak dari airport maupun juga acara di KBRI, mereka hadir begitu. Oke, baik. Terima kasih Miranti Hirschman. Laporannya langsung dari Jerman. Woni masih tersambung bersama dengan kami? Masih. Boleh. Silakan. Silakan. Yang dikatakan oleh Bapak Yoris, iya, Bapak Yoris, maaf, yang datang ke pusat perbelanjaan dari Pak Yoris atau bukan dari pihak keluarga Pak Yoris ya. Cuman dari hasil pengamatan kami, pada hari Senin itu setidaknya kami berhasil mendokumentasikan setidaknya 3 orang anggota DPR yang pada sore hari Senin itu berjalan-jalan di pusat perbelanjaan yang ada di Berlin. Mungkin bukan Bapak Yoris, jadi saya tidak menyalahkan individunya begitu Pak ya, cuman kok ada dari teman-teman Bapak yang seperti itu gitu. Padahal katanya kan tadi jadwalnya padat. Betul. Jadi Wan begini, saya terima kasih sekali dan saya harus memberikan apresiasi dan perlu untuk kami dalam setiap kegiatan kami itu perlu diikuti dan dikritisi. Nah, cuman ingin saya sampaikan Wan, jadi pada saat malam itu yang kita harapkan pada saat dialog itu setelah dibacakan pernyataan kalian itu, kalau boleh tinggal kemudian kami dialog gitu tentang apa sih sebetulnya tujuan kita, tugas, kewenangan kita. Tetapi begitu dibaca selesai kemudian hanya disampaikan ini ada nomor email, hanya dikasih waktu 1 bulan, harus segera dijawab, dan kemudian adik-adik itu pulang gitu. Jadi kan kita nggak bisa komunikasi. Itu aja yang saya kurang. Tapi yang lainnya saya setuju bahwa perlu setiap ada perjalanan dinas, bukan hanya DPR, termasuk eksekutif, itu perlu dipantau teman-teman ini, terutama dari civil society, dan saya senang sekali gitu. Jadi kita ini bisa bercermin, kira-kira kita berjalan ini benar apa salah gitu. Itu aja. Tapi kok saya menyedihkan ya, anggota dewan tuh harus dipantau, Mbak Ridwan. Saya kira itu hak masyarakat ya. Hak masyarakat. Kasih pendapat mungkin yang mewakili teman-teman di sini. Singkat saja karena waktu kita sangat sempit. Kami tidak menginginkan dialog saat itu karena kami merasa sangat kecewa dengan ketidaktransparan bapak-bapak
sekalian, karena kami tidak punya bahan, karena bapak-bapak tidak transparan dari awal, jadi untuk apa kami berdialog gitu loh. Dan kemudian sampai sekarang pun kami masih menunggu ikhtikat baik dari bapak-bapak, ibu-ibu Komisi 1 DPR untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada media massa, kepada website DPR, sehingga kami bisa baca semua seperti itu. Acara itu malam saya ingin jelaskan, kami itu sampai kemudian Senin malam itu kami disampaikan oleh Pak Duta Besar bahwa kedutaan akan merayakan Hari Kartini tanggal 25 malam. Kami diundang juga dan mereka minta Pak Duta kalau boleh dari dua ibu kita yaitu Vena dan Bu Dr. Asegaf sebagai pembicara inspirasi. Jadi bukan kami yang buat acara gitu, kedutaan yang mengundang masyarakat, Waktu kita pelajar. terbatas. Gitu. Waktu kita terbatas. Saya ingin dengar komentar Bang Begini, Ridwan. menurut saya itu bagus juga menyelidik anggota DPR di luar belanja atau jalan-jalan, itu bagus juga. Tapi yang lebih penting adalah DPR itu betul-betul yang dikirim berkualitas, jangan sampai terjadi insiden di Kairo dulu ketika zaman Pak Husni Mubarak. Pimpinan DPR berhadapan dengan DPR Mesir. Mereka karena itu waktu Ikhwanul Muslimin dilarang. Lalu atas DPR Mesir bertanya, what do you think about Ikhwanul Muslimin? Lantas DPR Indonesia menjawab, yes, we are Ikhwanul Muslimin. Lantas si kawan-kawan dari Mesir itu kaget. Lalu itu diselesaikan oleh pihak KBRI. Jadi karena mendengar Muslim itu mereka di antara mereka lantas mengatakan, iya kita orang Muslim. Padahal yang ditanya, apa pendapat Anda tentang gerakan Ikhwanul Muslimin yang zaman Husni dilarang, tapi kan sekarang mereka berkuasa setelah revolusi. Itu yang saya pikir quality lebih. Kita lanjutkan ke jeda sejenak. Terima kasih Woni dan juga rekan-rekan PPI di sana yang telah begitu kritis. Sama-sama. Jadi masukan untuk anggota dewan. Salam buat teman-teman sana, Won. Salam buat buat adik-adik. teman-teman. Ya nanti saya sampaikan Pak. Kami juga salam buat para anggota Komisi 1, semoga kedepannya ada perbaikan Pak. Iya, terima Makasih, kasih. sama-sama. Terima kasih. Dan usai jeda kami akan kembali. Kita juga nanti akan berbincang dengan migrant care terkait dengan 3 TKI kita yang tewas di Malaysia. Setelah jeda kami segera kembali. Dari situ